ketemu lagi sama aku Ineke. Nah, gimana kabar kalian? Aku harap sih kalian tetap baik-baik aja ya. Oh ya, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe dan juga tekan tombol lonceng kalian supaya ketika aku update video baru, kalian dapat tuh pemberitahuannya. Di Indonesia itu banyak ya tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Aku sih lagi hamil, jadi aku banyak dengar tuh tentang mitos-mitos dari orang tua. Yang turun-temurun sih ya, turun-temurun dari nenek moyang gitu. Kayak misalnya tuh, ngerendam baju kotor itu nggak boleh terlalu lama. Nanti bisa jadi kakinya bengkak. Terus juga ada, katanya itu sih, kita ibu hamil ya, maupun suaminya itu katanya nggak boleh maku atau malu. Atau bahkan nambal gitu ya, nambal tembok kayak nambal pipa kayak gitu. Tapi beda ya kalau nambal ban, kan bukan kita sendiri yang buat. Nah itu juga kayak gitu, itu tuh nggak boleh. Itu katanya sih dipercayanya ntar takutnya itu mempersulit kita pas kita bersalin. Jadi istilahnya itu kayak nutup jalan lahir gitu deh. Tapi entah sih ya, kan percaya nggak percaya. Terus juga katanya tuh ibu yang lagi hamil itu nggak boleh jahit, dan juga suaminya itu nggak boleh yang namanya pergi mancing. Nah kan ya aku bingung kan ya, gimana kalau misalnya ibunya itu profesinya penjahit, terus suaminya profesinya nelayan, ya masa iya nggak kerja? Cuma gara-gara mitos gitu kan, yang belum tahu bener atau enggaknya. Tapi ya terserah sih. Terus juga ada juga yang ngomong bayi baru lahir itu harus dikasih peniti atau jarum di sekitar tempat tidurnya. Dipercayanya sih biar nggak diganggu sama setan-setan gitu. Tapi aku yang pernah denger itu yang kayak gini nih, yang naruh gunting di bawah bantal si bayinya. Ya kan serem kan, naruh barang-barang kayak gituan di sekitar bayi. Atau jangan-jangan ya, peralatan-peralatan kayak gitu tempat simpennya pindah lagi di box bayinya. Kan bahaya ya. Ngeri juga sih. Entah sih ya, kalau aku sih ya entah dah, nggak ngerti nanti gimana gitu. Tapi bahaya sih, bener bahaya itu. Terus juga katanya sih ada lagi nih mitos yang suami atau si ibu hamil dilarang membunuh hewan, dilarang untuk menyiram hewan ataupun memukul hewan. Dibilangnya ntar kalau misalnya anaknya lahir terus kita pernah mukul atau nyiram atau bunuh hewan, ntar anaknya tuh jadi mirip kayak hewan itu. Nah kalau ini aku ada kisahnya tuh, masih keluarga sih di desa, tapi itu katanya pas istrinya lagi hamil, terus si suami itu bunuh ular gitu, jadi dipenggal gitu ularnya, dan pas istrinya melahirkan anaknya itu nggak punya uvula. Kalian ngerti uvula nggak sih? Yang itu loh, yang bundaran kecil di tengah tenggorokan ini, yang disebutnya sih biasanya uvula atau lidah kecil sih. Tahu kan ya, kan yang itu. Nah itu kayak gitu tuh, tapi ya nggak ngerti lagi ya. Terus ada juga masih di desaku juga itu ada yang bunuh ular, pas anaknya lahir jadi kulitnya itu bersisik kayak ular gitu. Ya percaya nggak percaya ya, aku juga nggak ngerti juga gitu, karena aku kan cuma dengar kisahnya doang gitu kan. Terus juga ada tuh kan, katanya sih bayi baru lahir nggak boleh keluar sebelum 40 hari. Nah dibilangnya itu ntar bayinya itu rentan sawan. Kalian tahu sawanan nggak sih? Sawan tuh, sawan itu tuh biasanya bayinya itu nangis tanpa sebab dan nangisnya itu nggak berhenti-berhenti. Nah kayak gitu sih, itu orang Jawa sih yang percaya kayak gitu. Itu nggak ngerti sih kalian juga percaya atau enggak gitu, soalnya kan aku orang Jawa jadi aku banyak dengar mitos kayak gitu sih. Tapi kalau menurutku ya, menurut medis sih positifnya mungkin bayinya nggak boleh keluar
sebelum 40 hari itu karena biar imunitas tubuhnya kuat aja sih. Itu kan positif yang aku pikirin ya. Terus juga ada tuh, ibu hamil nggak boleh keluar malam, ntar diganggu sama setan gitu. Nah, ini ada kisah dari mertuaku sih. Jadi suamiku tuh yang cerita ke aku, dibilangnya itu pas mama mertuaku hamil, entah anak kedua atau anak ketiga itu, pas mama mertua lagi periksa kehamilan malam hari, itu tuh saudaranya pakein mamaku itu paku gitu sih, paku jadi ditancepin kayak tusuk konde gitu. Tusuk konde tahu nggak sih? Tusuk konde itu yang biasanya ditancepin di rambut tuh. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi mama mertuaku tuh pakein kayak gitu. Nah, karena orang di sana itu percayanya seperti itu, percayanya supaya orang yang lagi hamil itu kehamilannya nggak diganggu sama makhluk halus gitu. Entah itu genderuwo kayak atau kuntilanak, aku nggak ngerti ya. Nah, terus pas singkat cerita pas mereka berangkat, suamiku ikut kan waktu itu masih kecil kan. Nah, pas ngelewatin pohon beringin yang tinggi-tinggi itu suamiku dengar entah itu suara kucing atau anjing atau burung atau mungkin suara kayak gini. Nah, itu nggak ngerti ya itu suara apaan gitu kan. Tapi yang pasti ya percaya nggak percaya itu tergantung kita semua. Namanya kan juga mitos yang berkembang di masyarakat, yang turun-temurun ya diwarisin sama nenek moyang gitu. Sekarang keputusan kita percaya atau enggak. Yang penting kan kita mewaspadai aja dengan cara kita sendiri gitu. Ya udahlah. Kalau kalian juga ya ngalamin hal yang kayak gitu, atau bahkan di daerah kalian itu ada tuh mitos-mitos yang kayak gitu, jangan lupa ya kalian sharing dan komen di kolom komentar. Oke? Sampai di sini aja cerita kita hari ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, bye!